Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Anissa Amelia Gusvania, mahasiswi dari program studi pendidikan dokter Universitas Sriwijaya. Akan melakukan penyampaian materi dalam rangka penyelesaian tugas dari Bapak Arwan Binlaitro SPD MKes dan sekaligus untuk menjadi kegiatan memberikan edukasi pentingnya kesehatan jasmani bagi tubuh. Sebelumnya di sini kita bisa kenalan dulu ya. Untuk teman-teman di sini ada Adelia Maulidina, bisa berkenalan? Ada? Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adelia dari Prodi Psikologi Universitas Sriwijaya. Salam kenal Adel. Di sini ada Kak Clara. Kak Clara boleh berkenalan Kak? Halo, perkenalkan nama saya Clara dari Prodi Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Salam kenal Kak Clara. Di sini ada Karina Rizky, boleh berkenalan? Halo, nama saya Karina Rizky Putri Irmi dari Program Studi Psikologi Universitas Sriwijaya. Salam kenal Karina. Oke, siapa lagi di sini belum? Ada Nazwa Aura, boleh berkenalan? Halo, kenalkan saya Nazwa Aura Tafia Azahra dari Prodi Psikologi Universitas Sriwijaya. Oke. Kenal ya. Ini ada Nur Aina udah belum? Boleh perkenalan? Halo, perkenalkan nama saya Nuraina Widianti dari Program Studi Psikologi Universitas Sriwijaya. Oke, salam kenal Nur. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi outline pembahasan materi kali ini ada 3 sebenarnya, yang dimana dari kebugaran tubuh, kemudian tentang pentingnya melakukan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga, pemanfaatan aplikasi belajar health, dan terakhir itu adalah kesimpulan. Oke, langsung slide. Jadi pada slide kali ini ada hal yang perlu kita ketahui. Jadi hal yang perlu kita ketahui di sini adalah sebenarnya apa itu kebugaran. Nah, jadi menurut buku dari pembelajaran kebugaran jasmani, kebugaran didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan aktivitas tanpa rasa kelelahan yang berarti. Nah, di sini menurut pandangan dari Ansel dan Lin pada tahun 2004, mereka menjelaskan bahwa kebugaran terbagi atas anatomical fitness dan physiological fitness. Dan dimana anatomical fitness ini adalah kebugaran secara anatomi, dan sedangkan fisiologi fitness ini adalah kebugaran secara fisiologis atau fungsi tubuh manusia. Nah, anatomical fitness ini adalah hal yang sangat sulit untuk dikembangkan karena memerlukan waktu yang cukup lama dan hasilnya pun juga sangat minim sekali karena anatomical fitness ini dipengaruhi oleh faktor herediter atau keturunan. Sedangkan physiological fitness adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi fisiologis tubuh terhadap keadaan lingkungan dan terhadap tugas fisik yang berkinerja menggunakan kinerja otak secara cukup efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan, kemudian telah memperoleh pemulihan yang sempurna sebelum datangnya tugas-tugas sehari. Jadi kebugaran umumnya itu mencerminkan kemampuan seseorang untuk hidup paling efektif dengan potensinya yang bergantung pada komponen kebugaran fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual yang terkait. Oke, next. Nah, ini saya ambil kutipan dari Kementerian RI pada tahun 2015. Jadi komponen kebugaran jasmani itu terbagi menjadi 2, yakni kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan atau health-related physical fitness, yang terdiri dari daya tahan jantung, paru, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Komponen ini sangat dominan dibutuhkan dalam olahraga masyarakat atau olahraga non-kompetisi. Kemudian yang kedua adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill-related physical fitness. Terdiri dari komponen kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, waktu reaksi, koordinasi, dan daya ledak. Oke, next. Jadi di sini ada
faktor yang mempengaruhi dari tingkat kebugaran jasmani seseorang. Di sini saya mengutip dari Suharjana pada tahun 2008. Yang pertama adalah umur. Karena setiap tingkatan umur mempunyai tataran tingkat kebugaran jasmani yang berbeda dan dapat ditingkatkan pada hampir semua usia. Kebugaran jasmani anak-anak meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. Selanjutnya akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh organ tubuh kira-kira sebesar 0,81 sampai 1%. Namun jika kita rajin berolahraga, maka kecepatan penurunan fungsi tubuh tersebut bisa diperlambat hingga setengahnya. Kemudian faktor yang kedua ada jenis kelamin, yang dimana kita tidak bisa memungkiri lagi bahwa kebugaran jasmani laki-laki itu jauh lebih baik dibandingkan kebugaran jasmani perempuan. Karena kenapa? Karena laki-laki biasanya melakukan aktivitas fisik yang jauh lebih berat dan jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Akan tetapi biasanya pada usia pubertas, kebugaran jasmani laki-laki dan perempuan itu hampir sama biasanya. Dan baru bisa laki-laki baru bisa melampaui perempuan itu setelah usia pubertasnya. Kemudian ada makanan yang menjadi faktor tingkat kebugaran jasmani. Yang bisa dipertimbangkan di sini adalah asupan gizi yang seimbang, di mana asupan gizi yang seimbang adalah 12% protein, 50% karbohidrat, dan 38% lemak. Dan di mana asupan gizi ini akan sangat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Dengan gizi yang seimbang, tentunya akan diharapkan terpenuhinya kebutuhan gizi di dalam tubuh manusia. Kebutuhan gizi seimbang ini bisa didapatkan dari makanan yang berkualitas. Makanan yang berkualitas itu bisa dinilai dari higienitasnya seperti apa. Kemudian kita harus melihat dari kualitas makanan dikonsumsi tersebut, dari cara pengolahannya. Kemudian ada waktu tidur dan istirahat. Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Karena kenapa? Karena untuk membangun kembali otot-otot yang telah kita gunakan di hari sebelumnya. Kemudian istirahat juga dapat membantu kita untuk menenangkan pikiran. Dan hari ini sangat seru karena tubuh kita tuh memiliki jam biologisnya, yang dimana yang tidur manusia dewasa atau lebih tepatnya umur sekitar 18-20 tahun itu membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per harinya. Oke, next. Kemudian kita masuk pembahasan pentingnya aktivitas fisik atau olahraga. Sebelum hal itu kita harus tahu apakah aktivitas fisik sama dengan olahraga. Jawabannya tidak. Aktivitas fisik dengan olahraga memiliki makna yang berbeda. Di mana aktivitas fisik dapat diartikan sebagai segala bentuk gerakan tubuh yang terjadi oleh karena kontraksi otot skeletal atau otot rangka yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kalori atau penggunaan kalori tubuh melebihi dari kebutuhan energi dalam keadaan istirahat. Sedangkan olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan yang melibatkan gerakan tubuh secara berulang dengan teratur, dengan aturan-aturan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Lalu apa yang kita dapatkan di situ? Sebelum itu kita harus paham dulu mekanisme fisiologis tubuh kita, mekanisme fungsi tubuh kita yang berjalan secara normal. Yang dimana jika kita melakukan aktivitas fisik maupun olahraga, tubuh akan berusaha mempertahankan keseimbangan suplai oksigen dan kebutuhan metabolisme. Kondisi aktivitas fisik maupun olahraga akan meningkatkan kebutuhan oksigen pada daerah otot rangka yang sedang beraktivitas dengan sistem organ tubuh lainnya itu nanti akan melakukan respons untuk membantu peningkatan metabolisme yang ada di otot. Kemudian sistem kardiovaskular atau sistem jantung dan peredaran darah akan memberikan respon terhadap paparan olahraga akut dengan tujuan utama untuk menjadi transportasi oksigen dan energi ke jaringan. Sekaligus juga untuk mentransportasikan hasil metabolisme yang terbentuk tadi. Penyesuaian yang dilakukan oleh sistem kardiovaskular akan memastikan bahwa otot skeletal yang berolahraga dapat menerima jumlah darah sesuai dengan kebutuhan metaboliknya. Suhu panas yang dihasilkan oleh otot terkait atau otot rangka dapat dikeluarkan dari tubuh melalui kulit, serta menjaga aliran darah menuju otak dan juga jantung agar dapat tercukupi dengan baik. Oke. Kemudian bagian otak yang mengalami peningkatan aktivitas fisik akan menyebabkan permintaan kebutuhan oksigen jaringan menjadi meningkat. Untuk mencukupi kebutuhan ini,
tubuh akan meningkatkan aliran darah ke jaringan otot terkait, yaitu menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau bahasa medisnya adalah vasodilatasi pada daerah otot dan mengalihkan darah dari jaringan yang tidak melakukan aktivitas. Saat kita beristirahat, intinya volume darah ini jumlah volume darah terbanyak ini yang saat kita berikan tadi itu jumlah volume darah itu berada di ruang perut seperti ginjal, hati, usus dan lain sebagainya. Sementara kalau kita olahraga, nantinya distribusi aliran tersebut akan paling banyak ditekankan ke jaringan otot. Dengan apabila terjadi peningkatan intensitas olahraga yang dilakukan, maka proporsi darah yang ditujukan ke otot semakin besar, hingga bisa mencapai 80% dari kuota awal otot saat istirahat. Nah, jantung juga akan meningkatkan jumlah darah yang dikeluarkan setiap menitnya, atau bahasa medisnya adalah cardiac output yang normalnya itu sekitar 5 liter per menit, sehingga bisa menjadi 30 liter per menit. Nah, peningkatan ini itu disebabkan oleh peningkatan laju jantung dan jumlah darah yang dapat dipompa oleh jantung. Cardiac output atau jumlah darah yang dikeluarkan setiap menitnya ini akan meningkat hingga batas maksimum fisiologis. Jadi batas maksimum fisiologis itu adalah batas normal fungsi tubuh manusia yang dapat dicapai oleh. Nah, batasan ini adalah ketika laju jantung menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan ventrikel jantung tidak terisi dengan sempurna, mengakibatkan turunnya jumlah darah yang dipompa ke jantung. Karena itu untuk mencapai target optimal dari olahraga, sebaiknya tidak dilakukan aktivitas fisik atau olahraga secara berlebihan. Nah, kalau tidak berlebihan tentunya akan terjadi penurunan fungsi tubuh. Nah, berdasarkan mekanisme yang saya jelaskan tadi akan didapatkan aspek klinis sebagai berikut ini, yakni kan terjadi penurunan risiko penyakit degeneratif, kemudian memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung, kemudian mencegah, menurunkan dan mengendalikan tekanan darah tinggi, mengendalikan berat badan, mencegah, menurunkan atau mengendalikan gula darah, mengurangi osteoporosis, kemudian memperbaiki fleksibilitas otot dan sendi, serta memperbaiki postur tubuh. Kemudian terakhir akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, apa yang kita dapatkan di sini? Yang kita dapatkan di sini adalah selanjutnya adalah aspek dari psikologis, yang dimana kita akan meningkatkan rasa kepercayaan diri, kemudian akan membantu mengendalikan stres dan mengurangi rasa kecemasan dan juga depresi. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada hormon pemicu stres, yakni hormon kortisol. Dan di mana hormon ini tuh berada di kelenjar supraadrenal yang lebih tepatnya terletak di atas ginjal. Nah, hormon stres ini dapat menyebabkan terbebannya fungsi jantung. Nah, olahraga atau aktivitas fisik yang berorientasi pada resistensi seperti latihan beban, kemudian yoga, dapat membantu tubuh kita menjadi lebih rileks. Otomatis kalau kita rileks pastinya kalau kita saya ulangi lagi, dan kalau kita rileks pastinya nanti akan mengurangi stres kita. Kemudian selanjutnya aspek yang dapat kita dapat di sini lagi adalah segi sosioekonomi, ya, kan kita dapatkan manfaat dalam menurunkan biaya pengobatan, meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan gerakan masyarakat sehat. Oke, next. Seperti yang diketahui, karena kita tinggal di Indonesia, kemudian kita juga hidup di era globalisasi, pola hidup masyarakat juga akan cenderung buruk. Ditambah kita juga hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Nah, contoh teknologi yang sangat dekat dengan kita adalah smartphone atau HP. Nah, teknologi ini dapat menjadi bumerang yang baik jika kita bisa menggunakannya dengan baik pula. Dalam menjaga kebugaran tubuh, smartphone dapat kita manfaatkan untuk memonitor aktivitas fisik kita. Sebagai salah satu contohnya adalah pemanfaatan aplikasi personal health atau pedometer. Dengan aplikasi ini kita dapat menggunakan fitur sensor sensitif pada smartphone untuk menghitung jumlah
langkah aktivitas fisik kita. Kemudian kemudian aplikasi ini juga sangat mudah dan efektif untuk digunakan karena tidak terlalu banyak menggunakan memori. Untuk cara penggunaannya, kita bisa mendownload aplikasi Peser Health ini di Play Store. Kemudian kita akan melakukan registrasi yang dimana saat kita registrasi nanti kita akan dimintai gender, tinggi badan, kemudian berat badan sebagai tolak ukur untuk memonitor perkembangan dari aktivitas kita tadi. Nah, bisa dilihat di sini, di aplikasinya di sini ada jumlah langkah kita. Di sini ada grafik produktivitas kita, dan di sini kita juga bisa menggunakan GPS. Tentunya aplikasi ini bisa menjadi suatu hal yang sangat positif agar kita bisa memulai hidup sehat, agar kita dapat memonitor aktivitas fisik kita juga bisa memantau target yang ingin kita capai. Dan kita juga bisa menargetkan kita ingin menurunkan berat badannya berapa dan lain sebagainya. Oke. Habis sudah yang ingin saya sampaikan, langsung saja ke bagian kesimpulan. Jadi kesehatan jasmani itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi kesehatan jasmani ini kita dapat menjaga kesehatan tubuh. Hal yang dapat kita lakukan adalah untuk menjaga kesehatan jasmani adalah dengan menjaga kebugaran jasmani. Salah satu langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan memonitor aktivitas fisik dari aplikasi Peser Health ini. Oke, berikut adalah daftar peserta yang saya gunakan sebagai acuan. Saya juga ada satu hal yang saya katakan, satu langkah kecil tanpa membuat perubahan yang besar. Mari kita menjaga kesehatan dari sedini mungkin, dari hal yang kecil, agar kita bisa menjadi lebih baik di hari kemudian. Oke, saya Nisa Amelia Kuswania. Diri saya coba terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.